Bagian 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. Bab 1. Pengertian tentang pengantar ilmu hukum. A. Pengertian dari segi pengantar. Bertitik tolak dari kata pengantar inilah, maka PIH merupakan basis level atau mata pelajaran dasar yang tidak boleh ditinggalkan oleh mereka yang ingin mempelajari masalah dan cabang ilmu hukum. B. Pengertian dari segi ilmu hukum. A. Cross memberikan definisi bahwa ilmu hukum adalah segala pengetahuan hukum yang mempelajari hukum dalam segala bentuk dan memanifestasikannya. Satibjo Raharjo 1982.2.12. B. Ilmu hukum dalam perpustakaan hukum dikenal dengan nama jurisprudence yang berasal dari kata jus atau juris yang artinya hukum atau hak. C. Jurgen pendapat bahwa ilmu hukum adalah suatu ilmu pengetahuan yang mencakup dan membicarakan segala hal yang berhubungan dengan hukum. D. Purnadi dan P. Surjono S. Ilmu hukum mencakup beberapa hal seperti ilmu hukum tentang kaidah, yaitu menelaah hukum sebagai kaidah, ilmu pengertian, yaitu ilmu tentang pengertian pokok-pokok, ilmu tentang kenyataan, yaitu menyoroti hukum sebagai perilaku sikap. E. Ilmu hukum pengetahuan juga disebut sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kaidah-kaidah hidup manusia. F. Ilmu pengetahuan hukum adalah suatu ilmu yang berusaha menjelaskan tentang keadaan, inti, dan maksud tujuan hukum. G. Ilmu hukum adalah suatu pengetahuan yang objeknya adalah hukum dan yang khusus mengajarkan perilaku hukum. C. Cabang-cabang ilmu hukum yang termasuk dalam ilmu hukum. Yang pertama, J. van Alpendorn, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum. 2. W.L.G. Limmerch, Ilmu Hukum, Sosial Hukum, Perbandingan Hukum, Sejarah Hukum. 3. J.B.H. Beliford, Dogmatik Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Politik Hukum, Ajaran Hukum Umum. 4. Prof. Lee Wan Hock SH, Ilmu Hukum Pasif, Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Ilmu Hukum Dogmatik atau Ilmu Hukum Sistematis. D. Pendapat para hukum. Yang pertama, Dr. Sudarjono Diswiworo SH menyatakan bahwa PIH merupakan ilmu pengetahuan yang menjelaskan tentang keadaan, inti, maksud, dan tujuan bagian-bagian penting hukum serta hubungannya dengan ilmu pengetahuan. 2. Profesor Dr. Ahmad Saini SH menyatakan bahwa PIH merupakan dalam mata pelajaran dasar atau basic level karena PIH adalah mata pelajaran dasar yang harus dikuasai setiap orang. Bab 2. Sejarah singkat pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda, yaitu Inleiding tot de Rechtswetenschap pada tahun 1920. Ini adalah sebagai pengganti istilah dari Encyclopedia der Rechtswetenschap yang digunakan oleh orang Belanda. Terjemahan ini tersendiri berasal dari invoering in the Rechtswetenschap adalah istilah yang digunakan dan dipergunakan di Jerman pada abad 19 pada awal abad 20. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum di Batavia. Sedangkan istilah PIH digunakan pertama kali di Universitas Gadjah Mada pada 13 Maret 1946. Hingga sekarang dijadikan mata kuliah dasar di setiap perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Bagian 2. Hukum sebagai objek ilmu hukum. A. Arti hukum dari segi hukum. Kata hukum berasal dari Arab yang merupakan bentuk tunggal. Kata jamaknya adalah alkas yang selanjutnya diambil alih dalam bahasa Indonesia menjadi hukum. B. Rets berasal dari retrum atau bahasa Latin yang mempunyai arti bimbingan atau tuntutan atau perintah. Terus yang ketiga adalah lus. Kata lus berarti hukum, berasal dari bahasa Latin lubere, artinya mengatur atau memerintah. D. Kata lex berasal dari bahasa Latin yang berasal dari lesre, yang artinya mengumpulkan orang-orang yang diberi perintah. B. Definisi hukum.
C. Peran dan fungsi hukum. Masing-masing anggota masyarakat mempunyai hubungan kepentingan. Kepentingan ini berbeda-beda, bahkan tidak jarang saling berlawanan. Fungsi hukum: A sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, B sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial dan batin, C sebagai sarana penggerak pembangunan, D sebagai fungsi kritis. Tujuan hukum menurut pendapat berbagai para ahli. Yang pertama, Dr. Budijana Profesor dalam bukunya yaitu Perbuatan Melanggar Hukum mengungkapkan bahwa tujuan hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Menurut Profesor Subekti SH yang dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum dan Pengadilan, beliau mengungkapkan bahwa hukum itu mengabdi pada tujuan negara yang intinya adalah mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat. Menurut Profesor Mr. Dr. L.G. Abdon menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Terus 4 macam sumber hukum. Yang pertama, sumber hukum dalam arti historis, di mana tempat kita dapat melakukan hukum dan sejarah bagi historis. Yang B, sumber hukum dalam arti sosiologis, merupakan faktor yang menentukan isi hukum positif seperti misalnya agama, pandangan agama. Yang C, sumber hukum dalam arti fisiologis, merupakan kekuatan mengikat dari kaidah hukum, bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan bersifat memaksa, tapi juga kebanyakan orang didorong oleh alasan kesulitan atau percaya. D, sumber hukum dan arti formil, merupakan terjadinya hukum positif yang merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku dan mengikat dalam penduduk. F, penggolongan dan klasifikasi umum. Yang pertama, penggolongan hukum tertulis dan hukum tak tertulis. Penggolongan klasifikasi lazim digunakan secara berdasarkan pada sumbernya, kepentingan yang diatur, dan hubungan antar hukum, serta pertalian hubungan hukum, kerja dan sanksi, dan berdasarkan kekuasaan. Bagian ketiga, ilmu hukum sebagai kaidah. Ini yang pertama, kaidah sosial, yaitu kaidah yang mengatur tingkah laku manusia. Yang kedua adalah penggolongan kaidah, di mana tata kaidah dalam aspek pribadi, agama, dan kesusilaan. Dan yang kedua, tata kaidah aspek kehidupan antar pribadi, kesopanan, dan hukum. Yang ketiga, hubungan antar kaidah hukum dengan kaidah lainnya. Bagian 4, ilmu hukum sebagai ilmu pengertian. Yang pertama ada subjek hukum, kedua objek hukum, ketiga peristiwa hukum, keempat hubungan hukum, yang kelima hak, keenam perbuatan hukum, ketujuh bukan perbuatan hukum, kedelapan masyarakat hukum. Bagian 5, ilmu hukum sebagai ilmu kenyataan. Yang pertama antropologi hukum, yang kedua ada sisiologi hukum, yang ketiga psikolog hukum, yang keempat sejarah hukum, yang kelima perbandingan hukum, keenam tujuan perbandingan hukum, ketujuh fungsi daripada perbandingan hukum, kedelapan manfaat daripada perbandingan hukum. Sekian dan terima kasih.